dalam meniti jalan ridha Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, guru-guru agama sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di majelis yang penuh berkah ini sama-sama bersolawat pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalau kita mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam Allah taala selalu terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga beliau, para kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'u intifa' wa ifadah al-istifad al-hatta ala masaki bi kitabillah wa sunnah rasulillah wa du'a ila hudalat ala al-khair ibtigha'a wajh Allah marati qurbi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. قال المصنف الحبيب عبد الله بن الحداد بكتابه رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى عنه عنكم وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام أجوادكم بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة ummatan wahdah. Wa qala alaihi salatu wasalam al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas al-khaira hatta al-hitani fil ma'. Wa qala alaihi salatu wasalam al-khalqu kulluhum iyalullahi wa habbuhum ilallahi am ta'ala anfahum liyalih wa la yastati'u ahadun an yanfa'a khalqallahi bimithli da'watihim ilallahi ta'ala بتعريفهم ما يجب لهم من التوحيد والطاعة وتذكيرهم بآيته وآلائه وتبشيرهم برحمته وتحذيرهم من سقطه الواقع للمتعرضين له من الكافرين الفاسقين. Hadirin hadirat yang mulia, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'al-darin bi'al-darin amin. Di dalam muqaddimah daripada kitab Risalatul Ma'awanah, beliau meneruskan wa qala alaihi salatu wasalam, dan telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, apabila telah meninggal seorang anak Adam. Jadi kalau seorang manusia wafat, meninggal dunia, inqata'a amaluhu, putus oleh amalnya. Kadang kau lagi hendak sembahyang, kadang kau lagi hendak puasa, kadang kau lagi hendak mengaji menuntut ilmu, putus sudah. Illa min talatin, kecuali dari tiga macam. Ada tiga, walaupun orangnya sudah masuk ke dalam kubur, tapi amalnya terus mengalir, pahalanya terus mengalir. Apa? Shadaqatin jariyah. Pertama, sedekah jariyah. Semasa hidupnya, misalnya orang ini pernah membangun pesantren, pernah membangun masjid, musholla, majelis taklim. Terus jalan orang sudah meninggal, cuman ada penerusnya, itu pahalanya mengalir. Berapa nang hadir, berapa nang umat menyembahyangi, berapa nang umat pengajian, dapat pahalanya mengalir. Padahal orangnya sudah ada sedekah jariyah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah memberi kita taufik. Selagi kita hidup, gunakan kesempatan. Amun kawa kita bersedekah jariyah. Dalam kebaikannya ada juga sedekah jariyah. Selagi hidup, membangun puskamling, tempat bedum, tempat becatur, apalagi tempat nang kada baik, berjudi kah, segala macam. Orangnya sudah meninggal, cuman pahalanya apa, bukan pahala atau nama orangnya, dosanya kata sandangan, kalakupan dia mungkar makir dalam kubur. Jadi bahaya kita deh.
Ayo kita berkumpulan di Pak mengadakan mengolah pos kamling supaya kita awak apa berjudi segala macam. Meninggal selama dipakai orang untuk maksiat di dalam kubur disiksa menderita, naudzubillah menderita. Nah, jadi kita hidup di dunia hanya setempat ini, mudah-mudahan terbuka hati kita memikirkan kayak apa seandainya kita sudah wafat, kita sudah kulir berdahulu nih bagi taat, ada barang-barang amalan yang kira-kira kita kadade lagi tapi pahalanya terus mengalir. Umpama apa? Menanam pohon, tumbuh pohon tadi berbuah, kita sudah meninggal, dimakan orang buahnya, pohon hampalam, pohon mangga segala macam. Jadi karena ada orang di akhirat ketika dibangkitkan dalam kubur diberi pahala yang sangat kenal luar biasa, padahal lagi di dunia kulir benar beribadat. Untuk yang wajib dia sembahyang kawa, puasa kawa kayak orang juga, kulir beribadat, tapi pahalanya saling banyak kan. Pahala apa ini garangannya Allah? Ini dahulu kan pernah ingat kada menimbai biji hampalam, biji mangga, buah tumbuh dimakan burung, dijatuhi orang, maling membuat juga, orang merangkut bapak aduh, ini pahalanya kada terkira saling banyaknya pahala kebaikan tadi amal jariah. Nah, mana kita ulah amal jariah mengolahkan tatiah, memikirkan jalan dipakai orang, pahalanya mengalir. Siapa misalnya yang mencetuskan mengadakan pengajian, majelis ta'lim, itu jadi amal jariah. Shadaqatin jariyatin, itu diantara amalan orangnya sudah masuk kubur. Kadang kalau kita beramal cuman pahalanya terus mengalir. Shadaqatin jariyah, pertama sedekah jariyah. Jadi kita berpikir kayak apa supaya sedekah jariyah ini kita diisi 4 andil dan pahalanya terus mengalir. Membangun pesantren, membangun masjid, membangun langgar, tempat pengajian, majelis ta'lim segala macam. Itu pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat dengannya. Ilmu ada tahu sedikit tata cara berwudu, nang bujur rukun wudu ada berapa rukun wudu? Ada 6. Apa pertama niat. Niat itu hendaknya dalam hati. Waktu berniat ketika meletakkan banyu di antara tempat tumbuh rambut. Ini batas tempat tumbuh rambut. Muha ini kan dari atas ke bawah, dari tempat tumbuh rambut sampai ke tulang wihang. Kalau higa dari timbil telinga ke timbil telinga nih, telinganya kan wajib. Jadi kita ambil banyak ini, nang wajibnya aja, nang sunatnya kan membasuh tangan, berkumur-kumur sebelum berwudu. Terus ada bersiwak, baca bismillah, wajibnya jurukunnya kalau membutuhkan 6. Pertama niat, jadi kita mengandak banyak di muha. Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati sejak berwudu maka harus kecil fardukan Allah Ta'ala. Diajarkan itu. Jadi rukun wudu pertama niat. Kalau basuh wajah batasnya tadi dari tempat tumbuh rambut sampai ke tulang wihang, dari timbil ke timbil telinga. Amun kita ukur yang orang besulah bang kayak pak, apalagi sebijian kepala dinyalamakan kah? Ada diukuri mulai tulang wihang ini lah sekilan ke atas tutup. Dan tangannya normal, ya, jadi tangan keadaan normal, tangan kutong, tangan seorang, pian tangan seorang, ukuri mulai tulang wihang sini sampai ke atas ini sekilan, yaitu batas rambut kita, batas wajah. Kalau dari higa ke higa sekilan 4 jari. Nah, yang ada. Dan sekarang, padahal amuntian itihim mah ulun ini panjang dari atas ke bawah daripada higa ke higa. Cuman dikuri terpanjang dari sini ke sini. Aneh juga Allah Ta'ala maulah. Coba ya nabian bicara men. Ukuri serangan. Wajah 2. Ketiga membasuh tangan misalnya dari ujung jari sampai ke siku. Keempat mengusap sebagian kepala, sebagian ini terserah anak di muka sini. Ulun amun mau usap di sini rusak jambul, minyak rambut nang larang. Di sini bareng nah. Misalnya, nah bagus sebagian. Ya kepala ini khilaf. Ada imam kita Syafi'i sebagian itu walaupun sahilai asal batas kepala. Saya kalau bebinian misalnya panjang rambut mau usap di ujung rambut kada sah karena keluar pada batas kepala.
Kalau di batas kepala walaupun sahilai atau kalau di rambut disulah gini dia lagi nah diusap banyak jadi aja sudah diusap aja. Nah bagus saja sebijian. Kalau Imam Abu Hanifah sapa rapat saan setalapak tangan. Kalau Imam Malik kalau Imam Habib sebijian tuh Pak. Nah, ini sebijian. Itu sedikit cuman sunat kita mengobati ke Imam Malik sunat wajibnya sedikit sunat supaya tabut bertaan mazhab. Imam kita sebagian Imam Abu Hanifah separapat setalapak tangan. Ini itu memahami ayat Qur'annya sama wamsahu birusikum usaplah dengan kepala kamu bi-nya itu arti bi itu lain-lain. Namun Sidina Ali jangan aku anak mantap sedangkan mana bi itu berapa puluh ikut unta manukan ilmu yang makna bi itu aja. Nah, ini bi itu birusikum bismillahirrahmanirrahim aku mantap sedangkan bismillah di Sidina Ali banyak tuh Bang. Jadi B-nya itu aja Imam Syafi'i li tabi'at kalau orang belajar bahasa Arab. Li tabi'at kan sebagian sahilnya masuk juga. Atau kalau di rambut disulah tadi kan juga. Kalau Imam Abu Hanifah B itu lesak wa musahabirusikum usaplah kepala kamu artinya timpelakan tangannya setalapak ini separapat karena kepala kita ini kalau diukur dengan tangan setalapak 2, 3, 4 berarti setalapak tangan itu separapat kada boleh kurang pada separapat. Marti akan bija kalau Imam Malik itu litaukid sabijian kepala. Kan marti akan bija lain ada kita itu dengan bang sudah. Boleh. Jadi ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat para ulama itu rahmat bagi kita. Rahmat bagi kita badataan. Kita memakai Imam Syafi'i sedikit sah. Kalau kita pakai Imam Abu Hanifah banyak sempurna, pakai lagi Imam Malik sebijian sempurna sunat terbuat berataan. Kemudian itu nomor 4 tadi nih niat berbalik membasuh wajah anaknya di hati niat waktunya ketika membasuh wajah tangan mengusap kepala lawan membasuh betis sampai mata kaki sampai ke buku lali itu pacahan betis gijan sampai banyak ke dasar resep ke dalam harus itu nang wajib satu lagi tertib berurutan ada boleh membasuh tangan berdahulu hanya basuh muha basuh tangan ada sunat sebelum basuh itu sunat karena membasuh tangan nang ini sunat jadi sebelum kita berwudu disunatakan kalau pakai tuan banyak penyang digayung sunat basuh tangan 3 kali sampai kasihin aja lain-lain pulang karena sunat berdoanya Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyarril halakah ya Allah aku mohon keberuntungan dan keberkahan aku berlindung daripada kecelakaan dan kebinasaan ketika basuh tangan berdoa sebelum berwudu baca bismillah rabbi a'udzubika min dzati syaitan fikra bihamduran Allah alhamdulillah dija'al ma tahura segala puji bagi Allah menjadikan banyak mensucikan berkumur-kumur sunat Allahumma shalli ala qawli sabit ya Allah terpenuhi perkataan yang tetap berdoa masukkan banyak ke hidung sunat ya Allah ma'arifni ra'atal jannah anta anni radin ya Allah cium makan ulun bau syurga pian ridha dan ulun untuk menghembuskan banyak itu banyak 3 kali bodoh besi waktu sebelum bodoh banyak sunat-sunat cuman yang wajib tadi 6 pertama niat kedua membasuh wajah ketiga mengusap membasuh tangan keempat mengusap kepala kalian membasuh kaki betis keenam bertertib 4 di Quran 2 di hadis 4 di Quran apa idza qumtum ila shalah apabila kamu ingin mendirikan sembahyang taghsilu wujuhakum pertama basuh wajah wa aydiyakum minal marafiq dan tangan kamu sampai ke siku wa masahu bi rusikum usap kepala kamu 3 sudah wa arjulakum minal ka'bain basuh betis sampai ke buku lali itu di Quran yang kita baca Quran aja situ aja kada ada niat cuman ajar Nabi kita innamal a'malu binniyat hanya saja amal itu dengan niatnya ujar Imam kita Syafi'i ay innamas sihatul a'mali binniyat hanya saja sahnya amal berniat amun kada berniat kada sah jadi wajib berniat tertib tupang apa betakon para sahabat ketika disuruh sa'i dari Bukit Safa ke Marwah mulai mana kami memulai ya Rasulullah dari Bukit Safa ke Marwah atau dari Bukit Marwah ke Safa ujar Nabi kita ibda'u bima bada'allahu bihi mulailah
dengan apa yang Allah telah memulai dengannya. Allah di dalam Quran menyebutkan Inna Safa wal Marwa min syairillah, sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah di antara syiar-syiar Allah. Lalu mulai di bukit Safa, kayak itu pula membasuh faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulun ka'bain, wajah, tangan, musab kepala, basuh betis, berurutan. Itu tertib dari Al-Quran dan dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama kita secara bodoh dan bujur tahu kita praktikakan, kita sebarkan, diamalkan orang, yaitu di antara kalau kita sudah meninggal tapi pahalanya terus mengalir, au ilmin yuntafa'u bihi, kedua ilmu yang diambil manfaat dengannya. Ilmu apa diambil manfaat? Pian lihai bahuma yang bagus kayak ini caranya dijelaskan ahlinya dalam bidangnya, misalnya dipakai orang pian gak ada lagi dunia akhirat, orang nyaman di dunia, berhasil bahuma bapak pulih duitnya kalau dibawa ibadat mengalir arus pahalanya ke kuburan kita, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat dengannya, aw waladin sholihin yad'ulahu, yang ketiga atau anak yang soleh yang selalu mendoakan baginya. Anak yang soleh, bisi anak dididik ajaran agama, pahamnya mengerti, sembahyang berdoa rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampunilah bagiku dan bagi kedua ibu bapakku, dan belas kasih mereka sebagaimana mereka telah memeliharaku di waktu kecil. Anak yang soleh yang mendoakan, maksud soleh di sini itu muslim, anak muslim, walaupun gak ada bujur-bujur soleh. Kalau bujur-bujur soleh itu berat. Nabi Haji, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Yusuf berdoa, walhiqni bis solihin, tawaffani musliman walhiqni bis solihin, wafatkan ulun dalam keadaan Islam dan gulungkan ulun bersama orang-orang yang soleh. Padahal Nabi minta digulungkan bersama orang-orang soleh. Orang soleh itu siapa? Al-qaim bihuquqillah wal-qaim bihuquqi ibadillah, orang yang melaksanakan hak Allah biris, hak lawan makhluk biris, hubungan horizontal dan hubungan vertikalnya biris, hablum minallah hablum minan nas biris. Nya ada orang lawan Allah Ta'ala biris, tapi lawan makhluk, lawan kuitan gak ada biris, lawan jiran tetangga gak ada biris, lawan anak bini gak ada biris, berarti yang soleh bagus. Ini lawan makhluk biris segala macam, cuman sembahyang tak bakalai, kada soleh juga. Berat menang bujur-bujur soleh. Jadi maksud hadis Nabi ini jadi ulama kita awal adin solihin, atau anak yang soleh, ya diulah yang mendoakan bagi kedua ibu anak muslim. Dan situ pula waladin soleh ya diulah yang mendoakan, artinya seseorang kalau ingin menjadi orang yang soleh doakan kuitan supaya menjadi anak yang soleh. Ini tiga ini apa? Nah, insya Allah walaupun orangnya sudah tiada, amalnya terus mengalir. Sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaat, waladin soleh, anak yang soleh. Dan mudah-mudahan ini kita kawak bisi amal, misalnya ketujuh menyumbang di tempat pengajian berkembang, atau ada ilmu sedikit kita sebarkan, atau kita berusaha mendidik anak supaya paham, supaya mengerti tentang agama. Andai anak tadi kada berdoa pun cuman dididik pendidikan agama, itu setiap amal ibadahnya sampai ke kuitannya, karena sudah dididik, diajarkan. Lah kalau orang di Hadramaut nih, anak ini sudah balik, apalagi sudah dikawinkan. Nah, saksikan anaklah mulai ikam lagi halus, mulai ikam dalam parut abah jaga, abah didik ikam lahir, ikam kenal, abah lajari agama, abah suruh ikam sembahyang, menekan kewajiban menjauhi maksiat, abah kawinkan ikam nakan. Kamu sudah balik, lepas tanggung jawab abah. Kalau ikan melanggar, lepas abah sudah. Sebab kewajiban abah sudah beres, ikan aja lagi nakai. Nah, jadi setiap yang manggil taat pahalanya, sampai kalau kita dosa dan maksiat tanggungannya, sebab kita sudah mendidik. Tapi kalau kita ada mendidik, satu tayurnya julungi HP anak, sekolah kada paham, ilmu agama kada paham, siang malam main game online segala macam. Nang kuitannya rajin sembahyang, nang kuitannya rajin beribadat, rajin pengajian, cuman anak ada tahu urusi, bini kada paham agama, sembahyang ada sembahyang biar. Misalnya, ini kuitannya ini di akhirat hendak masuk surga, beberapa selangkah lagi ke surga ternyata ada yang memperuhuti anak bininya.
Ya Allah, jangan kau masukkan orang ini ke dalam surga. Bujur sidin panyambeh yang beribadat, rajin pengajian. Cuman kami buta lalu kada paham ilmu agama. Disuruh sembahyang kada pernah, disuruh puasa kada pernah. Jangan dimasukkan bayan. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Jadi itu idza mata ibnu Adam, apabila wafat seorang anak Adam, inqata amaluh, putus sudah amalnya. Illa min thalathin, kecuali daripada 3. Shadaqatin jariyah, pertama sedekah jariyah. Kedua, aw ilmin yantafi, atau ilmu yang diambil manfaat dengannya, awal dan salihin, atau anak yang saleh ya doa yang mendoakan baginya. Mudah-mudahan nanti geng ini ada pada kita. 3 disebut Nabi, cabangnya banyak. Semoga ada manfaat dari yang sedikit ini. Mudah-mudahan diberkahi hidup kita, dipanjangkan oleh sesama kita, ampun dosa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah Allah membimbing kita selalu bisa berjalan dari hidayah, dan mudah-mudahan kita berkumpul dengan para ahlul bait Nabi kita, para ulama, para orang saleh, para penuntut ilmu. Semoga kelak pun kita dikumpulkan dalam surganya Allah bersama orang-orang kita cintai, dan junjungan Nabi kita Muhammad. Kita mendapat syafaat baginda Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Allah minta halal, minta ridha kepada sampean berataan. Kemudian mungkin ada tambahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana qtarafna wa annana asrafna ala lawa ashrafna fatub alayna tawbah taghsil likulli hawbah astur lana al-'awrati wa amin ru'ati اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة وصحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي على هذا الحب وآله وصحبه لا تشرك بالحمد لله بالحمد رب العالمين. الفاتحة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. صلى محمد النبي وعلى وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.